Kiamat. Selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lulusan. Alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Oke, bintang tolong pimpin doanya. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Oke. Anak-anak semuanya, apa kabarnya? Baik. Sebelum kita mulai, biar semangat, kita lakukan senam otak terlebih dahulu. Oke? Berdiri semuanya, berdiri saja semuanya. Berdiri. Gerakannya yang pertama seperti ini, tangannya seperti ini. Ya, Bang? Ikuti, Bang. Ini. Oke, nanti gantian. Ya, kita gantian seperti ini. Ya. Kita pakai musik biar semangat. Tanya. Oke, Bang, semuanya, Bang. Sama otak kita, Bang. Untuk pertemuan kita kali ini, kita akan membahas mengenai iman kepada Qadar dan Qadar. Apa? Iman kepada Qadar dan Qadar. Nanti kita harus tahu apa itu pengertian qadar, apa pengertian qadar, apa pengertian iman. Kemudian harus tahu macam-macam qadar dan qadar itu apa saja. Kemudian harus tahu apa dalil tentang qadar dan qadar. Ya, Bang? Oke, sebelum mulai saya mau membagi kalian beberapa kelompok. Buat 4 kelompok. 4 kelompok masing-masing satu. Kalian kan ada 25 orang. Jadi satu kelompok 6 orang. Selebihnya 7 orang. Pas kan? Saya mau buat 4 kelompok. Jadi yang di meja yang ini sama yang ini digabungkannya jadi satu. Oke, silakan buat Pak. Buat 4 kelompok. Ini kelompok 1 gabungkan 3 meja digabungkan aja. Atau 2 meja jadi satu. Ini nanti tugas kalian masing-masing kelompok membuat pengertian apa itu qadar dan qadar. Kemudian membuat peta konsep. Jadi sebelum kalian buat, saya akan menjelaskan. Lihat di layar, saya akan menjelaskan apa itu qadar dan qadar. Kemudian peta konsepnya, jadi kalian lihat. Kemudian dalilnya apa? Ya. Jadi saya berikan satu kelompok. Iman kepada qadar dan qadar. Sebelum itu saya mau tahu dulu apakah ada yang sudah tahu pengertian qadar atau pengertian qadar? Ada yang tahu? Oke. Kita lihat saja ya. Kalau tidak ada yang tahu kita lihat. Ini peta konsep. Peta konsep inilah yang akan kita bahas untuk pertemuan kali ini. Ada iman kepada qadar dan qadar, pengertian iman kepada qadar dan qadar, dalil iman kepada qadar dan qadar, macam-macam takdir, hikmah kepada qadar dan qadar, dan apa itu takdir mutlak dan apa
takdir mu'allaq. Inilah yang akan kita bahas di pertemuan kali ini. Pertama, pengertian iman kepada qada dan qadar. Iman kepada qada dan qadar. Kita harus tahu dulu apa itu iman, pengertian iman, apa itu pengertian qadar, apa itu pengertian qadar. Nah, iman adalah keadaan atau suasana hati kita mengenai kepercayaan kita tentang kebenaran kekuasaan Allah. Berarti keyakinan kita itu adalah pengertian iman, keyakinan kita tentang kebenaran kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian qada itu adalah ketentuan atau kepastian yang datangnya dari Allah terhadap segala sesuatu sejak zaman sebelum sesuatu terjadi, sejak zaman azali, sebelum alam ini diciptakan. Itu qada, ketentuan Allah. Ya. Kemudian qadar adalah ketentuan Allah yang pasti berlaku bagi setiap manusia sesuai dengan kehendak Allah. Ketentuan Allah yang pasti berlaku bagi setiap manusia sesuai dengan kehendak Allah. Itu pengertian pada iman dan qadar. Berikutnya kita membahas tentang dalilnya. Apa dalilnya? Dalil tentang qada dan qadar. Dalil yang pertama surah Ar-Ra'd ayat 8. Surah Ar-Ra'd ayat 8 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim wa kullu syai'in 'indahu bimiqdar. Artinya, dan segala sesuatu ada ukurannya di sisinya. Jadi apapun itu memang sudah ada ketetapannya. Apapun yang terjadi. Kemudian dalil yang kedua surah Al-Furqan ayat 2. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu syai'in faqaddaratu taqdira. Artinya, dan dia menciptakan segala sesuatu lalu menetapkan ukuran-ukurannya dengan tepat. Jadi semuanya ini memang sudah ada ketetapan ya, ukurannya sudah ditetapkan. Dalil yang ketiga surah Yasin ayat 38. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsu tajri li mustaqarrin laha. Dzalika taqdirul azizil alim. Dan matahari berjalan di tempat peredarannya. Demikianlah ketetapan Allah yang maha perkasa, maha mengetahui. Itu mengenai dalil qada dan qadar. Berikutnya macam-macam takdir. Takdir itu ada dua macam. Yang pertama takdir mubram. Takdir mubram. Apa itu takdir mubram? Takdir mubram adalah ketentuan dan keputusan Allah yang pasti berlaku atas diri manusia dan tidak bisa ditawar-tawar lagi. Itu ketentuan Allah yang pasti berlaku kepada manusia dan tidak bisa ditawar lagi, tidak bisa diubah lagi. Contohnya apa? Lahir dan matinya seseorang. Lahir dan matinya seseorang. Kapan kita lahir itu memang sudah ditentukan. Kapan kita mati itu memang sudah ditentukan. Contoh lain dari takdir mubram apa lagi yang nggak bisa dirubah? Contohnya seperti jenis kelamin. Jenis kelamin kita. Kita kalau sudah ditakdirkan laki-laki ya laki-laki, nggak bisa dirubah jadi perempuan. Kalau sudah ditakdirkan perempuan, ya perempuan nggak bisa berubah jadi laki-laki. Itu sudah takdir mubram. Paham? Takdir yang kedua, takdir mu'allaq. Takdir mu'allaq itu adalah ketentuan Allah yang masih bisa diubah melalui usaha, doa, dan tawakal. Ini yang masih bisa diubah dengan usaha, doa, dan tawakal. Contohnya apa? Seseorang bisa berubah menjadi pintar bila mau belajar sungguh-sungguh. Kalian kalau mau jadi pintar harus belajar. Kalian kalau mau jadi orang sukses nanti harus bekerja. Berikutnya, hikmah beriman kepada qada dan qadar.
Satu, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dua, mendidik manusia agar senantiasa berikhtiar. Ikhtiar, berarti kita harus selalu berusaha dan pembahasan berikutnya mengenai perilaku yang mencerminkan iman kepada qada dan qadar. Bagaimana caranya kita itu biar supaya bisa beriman kepada qada dan qadar? Apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan, satu, senantiasa menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Kita harus menjalankan segala perintah Allah dan harus menjauhi larangannya agar kita bisa itu beriman, agar kita itu menjadi orang yang beriman. Kedua, itu saja pemaparan mengenai iman kepada qada dan qadar. Tadi kita bahas mengenai letak konsep, kemudian pengertian iman kepada qada dan qadar, dalil, macam-macam takdir, hikmah iman kepada qada dan qadar, kemudian takdir mubram dan mu'al. Oke. Sampai di sini apakah ada yang mau bertanya? Apa? Apa contoh takdir mubramnya? Contoh takdir mubram tadi, takdir mubram itu kan takdir yang tidak bisa dirubah oleh Allah, tidak bisa dirubah lagi. Contohnya itu kan tentang lahir dan mati. Selain lahir dan mati, tentang jenis kelamin. Selain jenis kelamin itu takdir mubram itu contohnya seperti orang tua dan anak. Kita itu dilahirkan oleh orang tua siapa? Itu nggak akan berubah. Kalau orang tua kita dilahirkan oleh seorang ibu, itulah ibu. Ya, nggak bisa dirubah. Misalnya saya mempunyai anak saya itulah takdir saya, tidak bisa dirubah. Saya inilah ibunya, tidak bisa dirubah. Ada lagi? Ada? Cukup? Sekarang saya mau kalian buat tugas diskusikan mengenai pengertian qada dan qadar. Oke, kemudian membuat peta konsep. Nah, silakan kerjakan. Apa itu pengertian qada dan qadar? Kemudian buat peta konsep. Nah, Pengertian qada dan qadar. Macam takdir, takdir mubram dan takdir mu'allaq. Dalil tentang qada dan qadar. Qadar adalah ketentuan Allah yang menetapkan setiap manusia. oke. Beri sudah habis. Saya akan memberikan kesimpulan bahwasanya iman kepada qada dan qadar itu adalah merupakan salah satu rukun iman yang wajib kita percayai. Salah satu rukun iman yang wajib kita percayai. Bahwasanya semua yang terjadi di dunia ini adalah takdir Allah. Saya mau berikan satu pertanyaan dulu kepada saya. Berikan pertanyaan. Bintang, jawab pertanyaan saya sebelum kita sudahi pembelajaran. Bintang, sebutkan dua macam takdir. Takdir mubram. Oke, takdir mubram dan takdir qadar. Demikianlah pembahasan kita kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Oke, ucapkan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.